Telah sampai pada kesempatan yang lalu pada makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun. Dan kita sedikit memurajaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Berkata Ibnu Jazir rahimahullah taala, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Tempat keluarnya huruf ada 17 menurut pendapat yang beliau rajihkan. Kemudian beliau mulai dengan al-jawf, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Jadi huruf jawf ada alif, dari makhraj jawf ada alif dan dua saudarinya, itu apa? Ya mati sebelumnya kasrah dan waw mati sebelumnya dhammah. Wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Yang ketiganya adalah huruf-huruf mad yang berhenti bersamaan dengan berhentinya al-hawa, nafas. Maka ketika huruf ini dinamakan dengan huruful maddiyah, keluarnya dari al-jawf. Yang dimaksud dengan al-jawf adalah khala'ul halqi wal fami, rongga tenggorokan dan rongga mulut, bisa dilihat di situ ya. Nah, perhatikan juga posisi mulut di gambar. Berbeda antara posisi alif dan posisi waw kemudian posisi ya. Di semuanya, dari semua mat ini, dari semua ketiga huruf ini, ketiga huruf mat ini memiliki kecondongan kepada asal hurufnya. Maksudnya bentuk mulutnya dia berada pada atau mendekati kepada bentuk huruf asalnya. Yang alif maka dia dengan membuka dua rahang a, di situ terbuka antara rahang atas dan rahang bawah. Begitu pula yang ya mati sebelumnya kasrah, bagian tengah lidah meninggi, yang itu adalah makhraj dari huruf ya, bagian tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Begitu pula yang wa mati sebelumnya dhammah, maka posisi mulut dia ujungnya atau posisi lidah ujungnya dia meninggi dan depan bibir, kedua bibir dhammah, membentuk dhammah atau maju ke depan keduanya. Ya, qulu amanna. Nah, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian beliau melanjutkan dengan al-halaq, makhraj al-halaq yang artinya adalah tenggorokan. Hamzun ha'u, ada hamzah dan huruf ha. Ini dari aqsal halaq, pangkal tenggorokan. Bisa dilihat di gambar, itu ada gambar kecil di bawahnya. Ya, dua gambar kecil itu adalah pita suara. Yang satu milik huruf hamzah dan yang satu milik huruf ha. Dan perhatikan bahwa yang huruf hamzah dia pita suaranya rapat. Ini tandanya hurufnya adalah huruf yang syiddah, a. Adapun hamzah, adapun ha, maka kedua pita suara dia tidak rapat atau terdapat celah di antara keduanya. Dan juga huruf ha, udara yang keluar adalah udara yang berasal dari dada. Nah, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian ada di tengah tenggorokan, tepatnya di mana? Di lisanul mizmar. Lihat di situ di gambar wasatul halaq. Ya, perhatikan gambar yang ke-5 berarti dari kanan ada wasatul halaq. Tepatnya adalah di lisanul mizmar atau lidah dalam. Perhatikan di tenggorokan ada daging kecil yang mengarah ke belakang, ya. Itu adalah lisanul mizmar atau diwarnai dengan warna biru di sini. Bertemu dengan apa? Dinding tenggorokan. Jadi lisanul mizmar ini dia bertemu dengan tenggorokan ketika kita mengucapkan huruf ain ini. Ya, merapat kemudian kembali lagi, ya. Jadi kalau kita lihat di
gambar yang bergerak atau video, maka kita dapati bahwa lisanul mizmar ini tidak terus rapat, akan tapi dia merapat dan kembali lagi sehingga hurufnya bersifat dengan sifat bainiyah, ya, dia tidak syiddah tidak tertahan seperti hamzah tadi ya, kan tapi dia di antara syiddah dan rakhawah atau disebut dengan sifat bainiyah. Insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut di sifatul huruf. Kemudian yang keluar dari situ juga adalah huruf ha. Makhrajnya sama, hanya saja yang huruf ha dia tidak merapat, dia hanya bergerak sedikit ke arah dinding tenggorokan tanpa merapat. Naam, jadi makhrajnya bukan di tenggorokan atas, bukan di makhrajnya huruf kha sebagaimana kita sering mengucapkannya dengan cara seperti itu, dan ini adalah salah. Misalkan khi ini adalah salah, ya. Jadi huruf ha makhrajnya dia sama dengan huruf ain, bedanya huruf ain dia rapat, adapun huruf ha dia tidak rapat, antara lisanul mizmar, lidah dalam, dan dinding tenggorokan. Kemudian adnal halaq yang ketiga dari makhraj al-halaq, makhraj tenggorokan yang ketiga adalah adnal halaq, bagian atas tenggorokan, ya. Perhatikan di gambar yang ke-6 dari kanan, ya. Di situ adalah makhrajnya huruf ghain dan kha. Adnahu ghainun kha'uha, ya. Tepatnya adalah di jadrul lisan, akar lidah. Jadi perhatikan itu lidah yang paling dalam, lidah yang paling dalam, masih dalam bagian tenggorokan, ya. Bertemu dengan apa? Al-hanakul lahmi, langit-langit yang lunak. Diperhatikan di situ ada langit-langit yang diwarnai dengan warna merah, itu adalah langit-langit lunak. Adapun langit-langit yang di depan diwarnai dengan warna kuning, itu adalah langit-langit yang keras, al-hanak al-azmi. Adapun huruf ini ghain dan kha keluar dari jadrul lisan, akar lidah, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, perhatikan makhrajnya apakah rapat atau tidak. Makhrajnya ada celah tidak? Perhatikan di gambar, ada celah sedikit, ya. Itu artinya sifatnya adalah rakhawah, mengalir. Insyaallah akan kita pelajari di sifatul huruf. Nah, apa beda antara ghain dan kha? Ya, ghain dia lebih masuk ke dalam atau berada di ujung langit-langit lunak, ya. Perhatikan langit-langit yang warna merah ini. Jadi huruf ghain dia berada di ujungnya, yang paling bawah, ya. Naam. Adapun huruf kha dia naik ke atas, atau tepatnya di yang diwarnai itu. Jadi yang diwarnai itu dia lebih dekat kepada huruf kha. Adapun huruf ghain dia di bawahnya sedikit. Naam. Dan huruf kha dia memiliki sifat hamas, Naam, Adapun huruf ghain tidak. Naam. Kemudian makhraj lisan, aqsal lisani fawqu wal qafu aqsal lisani fawqu. Adapun huruf qaf dia dari aqsal lisan yang atas, ya. Maksudnya yang lebih dalam, yang lebih masuk ke dalam. Perhatikan di gambar perbandingan antara huruf qaf dan huruf kaf. Keduanya sama-sama dari aqsal lisan. Hanya saja huruf kaf dia lebih keluar, atau tepatnya di antara langit-langit lunak dan langit yang keras, antara langit-langit yang berwarna merah dan berwarna kuning, ya. Dan huruf kaf memiliki sifat hamas. Huruf qaf memiliki qalqalah, huruf kaf memiliki sifat hamas. Nah, jadi huruf qaf tidak dihamaskan. Kalau kita mengucapkan qi, maka ini salah. Qi, qala, kha, ya. Kha yang benar, qa,
Qa, bukan kha, ya. Perhatikan baik-baik. Qa, qa. Begitu pula huruf kaf sebaliknya. Huruf kaf dia harus hamas. Ka, bukan seperti ini. Ka, ki, tapi ka, ki, ak. Perhatikan hamasnya ak. Nah, insyaallah kita pelajari di sifatul huruf. Ini perbedaan antara dua huruf ini, sama-sama dari aqsal lisan, namun yang huruf kaf dia lebih keluar makhrajnya, atau di antara langit-langit lunak dan langit-langit keras, ya. Thumma liwasṭihi wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al kafu wal wasṭu fajimu shinu ya. Oh, jadi yang dari tengah lidah ada huruf jim, shin dan ya. Perhatikan makhrajnya sama. Yang berbeda apa? Perhatikan huruf jim dia rapat makhrajnya, ya, tidak ada celah sama sekali. Ja, aj, aj, ya. Sehingga salah kalau kita hameskan, kita keluarkan udara yang banyak. Aj, ca, ini salah. Ca, ya. Jadi untuk menghilangkan udara yang keluar pada huruf jim adalah dengan merapatkannya. Kita menekan lidah pada langit-langit. Ja, aj, aj. Naam. Bukan aj, aj. Salah, ya. Aj, aj. Jadi kita rapatkan dengan benar tanpa meninggalkan celah sedikit pun antara tengah lidah dan langit-langit. Ya, perhatikan di gambar. Adapun huruf shin dia makhrajnya tidak rapat. Perhatikan ada celah di antara lidah dan langit-langit. Ya, kemudian juga disertai dengan sifat tafasyi, menyebarnya udara di mulut. Ash. Naam. Yang huruf shin. Adapun huruf ya dia hampir sama dengan huruf shin, sama-sama tidak rapat. Akan tetapi bedanya dia tidak ada sifat tafasyinya. Kemudian juga disertai dengan menurunnya rahang sedikit. Ai, ya. Perhatikan gambar huruf ya, bandingkan dengan huruf shin. Kita akan dapati bahwa rahang pada huruf ya dia sedikit turun, ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ai, ya, ai. Naam. Kemudian dari hafatul lisan, waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Kita bahas kemarin bahwa huruf dhad dia makhrajnya dari sisi lidah, baik yang kanan maupun yang kiri atau kedua-duanya, kita pilih salah satu, ya. Namun yang paling mudah adalah dari kanan atau dari kiri saja. Sisi lidah, ya, ini misalkan lidah maka sisinya ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kita pilih salah satunya dari kedua sisi ini. Kemudian kita pertemukan kepada dinding geraham atas, ya, ini. Di situ diwarnai dengan warna biru atau hitam itu. Nah, itu tempat makhrajnya huruf dhad, yaitu tempat menekannya, bertumpunya sisi lidah kepada sekitar gusi dan gigi geraham atas. Ya, kemudian ada titik-titik kuning, yang itu adalah artinya tempat talamus, menyentuhnya ujung lidah dan tempat yang kuning itu, ya. Jadi jangan dibalik. Kebanyakan dari kita menekan di ujung lidahnya, bukan di sisinya, ya. Sebagian kita mengeluarkan dengan menekankan ujung lidah. Ad. Ini salah. Jadi yang ditekan bukan ujungnya tapi apa? Sisinya. Ad. Ya. Ad.
Naam. Faham insyaallah ya makhrajnya. Jadi semuanya ini adalah makhraj dari huruf dad, yaitu yang diberi titik warna hitam dan juga yang warna kuning. Semuanya adalah makhraj dari huruf dad. Akan tapi perlu diingat bahwa yang menekan adalah, yang tempat bertempuhnya adalah di sisi lidah. Adapun ujung lidah atau yang diwarnai dengan warna kuning itu adalah tempat bersentuhan saja. Insyaallah akan kita jelaskan juga di sifatul huruf. Kemudian selanjutnya ada huruf lam dari adna hafatil lisan ila muntaha tarafihi. Kita katakan tadi bahwa lidah itu memiliki dua sisi, ada sisi kanan ya, dari sini sampai sini adalah sisi kanan, ada sisi kiri. Maka huruf lam dia dari ujung kedua sisi ini ya, ujung kedua sisi ini ila muntaha tarafihi, maksudnya adalah semua dari ujung sisi dan ujung lidah semuanya adalah makhraj dari huruf lam ya. Adna hafatal lisan. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwa hafah juga ada bagiannya, ada aqsal hafah, ada wasatul hafah, ada adnal hafah. Maka huruf lam ini keluarnya dari ujung dua sisi ya, ila muntaha tarafihi, sampai ujung lidah. Maksudnya semuanya ini adalah makhraj dari huruf lam. Dia bertemu dengan apa? Ma yuqabiluha minal hanakil a'la, langit-langit yang berhadapan dengan ujung dua sisi ini, yaitu apa? Gusi ya. Ini makhraj huruf lam. Kemudian setelah itu dari ujung lidah ada huruf nun, wan nunu min tarafihi tahtuj'alu. Dia makhrajnya berada di bawah huruf lam sedikit ya. Dan bedanya dengan huruf lam tadi, kalau huruf nun hanya taraful lisan saja ya, bukan dari hafatul lisan, tapi dia dari taraful lisan, ujung lidah saja, bukan dari ujung sisi ya. Jadi perlu dibedakan antara ujung sisi dan ujung lidah. Kalau ujung sisi semuanya lingkaran yang ada di depan, itu semua dikatakan dengan adna hafatul lisan. Adapun taraful lisan maka ujungnya saja ya, ujungnya saja. Bertemu dengan gusi juga di bawah sedikit dari huruf lam. An dan perlu diingat juga bahwa huruf nun memiliki bagian yang kedua, yaitu bagian khayshum. Yang pertama dia adalah bagian lisan, bagian lidah. Dia memiliki bagian yang kedua, yaitu bagian hidung, juz'ul khayshumi. Naam. Kemudian makhraj selanjutnya ada huruf ra. Ini makhraj yang akan kita bahas hari ini. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu, kata Ibnu Jazari. Maka huruf ra dia ada setelah huruf nun. Li dhahrin adkhalu, dia lebih masuk sedikit ke punggung lidah ya. Mana punggung lidah itu? Misalkan ini lidah, maka ini punggungnya ya, ini punggungnya. Jadi kita harus paham bagian-bagian lidah. Tadi ada aqsa, tengah ada pangkal, sebelumnya ada jadrul lisan, aqsal lisan, wasatul lisan, taraful lisan, ada hafatul yumna, hafatul yusra ya. Sekarang ada dhahrul lisan. Ini semua bagian atas lidah disebut dengan dhahrul lisan. Maka huruf ra dia bedanya dengan huruf lam atau huruf nun, lebih masuk sedikit ke kemana? Ke punggung lidah. Maksudnya bagian dari makhraj, bagian dari lidah yang menyentuh kepada gusi, berbeda dengan huruf nun. Kalau nun tadi hanya ujungnya saja, kalau huruf ra dia ada sedikit dari punggung lidah yang juga bertemu dengan gusi ya. Bi dhahrin adkhal. Maka perhatikan di gambar ya, kita dapati bahwa lidah yang diwarnai dengan warna hitam lebih besar. Begitu pula lidah yang menyentuh dengan gusi lebih banyak, lebih luas ya. Maka ini adalah maksud dari perkataan Ibnu Jazari,
warra yudanihi li dhahrin adkhalu, dia ada sedikit dari punggung lidah yang juga bertemu dengan gusi. Nah, jadi begini, misalkan ini lidah, maka begini lidah ya, posisi lidah begini. Kalau tadi nun begini, kalau ra begini. Ya, perhatikan di gambar baik-baik. Dan makhrajnya bukan di tengah langit-langit. Ada sebagian kita yang mengucapnya dengan meletakkan lidah di tengah langit-langit, di sini. Ini salah. Yang benar adalah di gusi. Ya, bukan di tengah. Salah. Tapi begini ya. Ini misalkan gusi, maka posisi lidah begini. Nah. Dan huruf ra juga perlu diketahui dia memiliki sebuah sifat yang dinamakan dengan inhiraf. Adapun kaitan dengan makhraj adalah bahwa saat kita mengucapkan huruf ra ini, maka terjadi di bagian tengah lidah ya, yang bertemu dengan gusi itu celah yang kecil. Ya, di sini tidak ada digambar. Tapi agar kita lebih paham bahwa di bagian tengah lidah yang bertemu dengan gusi ini, yang ditandai dengan warna hitam ini, ada di sana celah kecil. Saat kita mengucapkan huruf ra ini, jadi tidak kita rapatkan dengan sempurna. Kalau kita rapatkan dengan sempurna, maka akan seperti ini. Ya. Atau akan terjadi takrir yang banyak. Ya. Nah, jadi yang benar adalah ya. Nah. Dan di sana ada huruf ra yang tebal, ada huruf ra yang tipis. Bedanya di mana? Di pangkal lidahnya. Perhatikan di situ huruf ra yang mufakhamah, apa? Pangkal lidahnya dia meninggi. Ya, kemudian di bagian tengah lidah ada cekungan, taqa'ur. Ya. Adapun ra yang tipis tidak. Tengah lidahnya rata dan pangkal lidahnya dia tidak meninggi. Ri. Jadi kita melemaskan lidah saat mengucapkan ra yang tipis. Ri. Naam. Ir. Naam, ir. Naam. Ini huruf ra. Mafhum insyaallah ya. Kemudian makhraj yang selanjutnya wat-ta'u wad-dalu wata minhu wa min 'ulya tsanaya. Huruf ta, dal dan ta makhrajnya satu, yaitu dari taraful lisan. Min taraful lisan, dari taraful lisan, ujung lidah bertemu dengan as-tsanaya al-'ulya, usul as-tsanaya al-'ulya, pangkal gigi seri atas. Ya, jadi kita memiliki dua gigi seri, ada gigi seri atas, gigi seri bawah. Adapun huruf ta, dal dan ta dia bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Nah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Misalkan jari ini kita ibaratkan gigi seri, maka dia ada di pangkal gigi seri. Ya. Ato, ad, at. Nah, jadi ketiga huruf ini makhrajnya sama-sama dari ujung lidah bertemu dengan apa? Pangkal gisri atas. Ya. Namun huruf ta dia sifatnya tebal, maka kita dapati di situ apa? Pangkal lidahnya dia meninggi. Akhirnya terjadi penyempitan di antara pangkal lidah dan langit-langit. Ya, ato, ato. Ada huruf dal dan ta dia tipis, pangkal lidahnya dia tidak meninggi.
Ya, nah huruf dal ini sering kita salah. Sering kita mengucapkannya dari langit-langit. Yap. Misalkan. Da salah. Yang benar dari pangkal gigi seri, ya. Bukan dari langit-langit tapi dari pangkal gigi seri. Ya, bukan da. Ini huruf D yang ada di bahasa kita atau ada di bahasa Jawa. Da. Nah, ada juga yang terlalu ke bawah mengucapkan huruf dal, terlalu menurunkan lidah sampai gigi seri yang bawah, sampai apa? Bukan di pangkalnya lagi tapi sampai di ujung gigi seri atas. Da. Ini juga salah, disertai dengan hamas juga. Ini juga salah. Da. Yang benar adalah da. Nah, jadi sekali lagi di mana makhraj huruf dal? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, bukan di langit-langit, bukan juga di gigi seri yang ujungnya, bukan juga dikeluarkan dengan hamas. Ta. Ya, yang benar da. Naam. Adapun huruf ta maka dia hamas. Nah, ini yang membedakan huruf dal dan huruf ta. Huruf dal dia jahar, adapun huruf ta dia hamas. Ta. Naam, ta. Naam. Was-safir mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla, kata Ibnu Jazari. Adapun huruf safir yang tiga, yaitu shad, sin dan zai, dia dari ujung lidah juga. Tapi bedanya apa? Kalau tadi dari gigi seri atas, ini dari gigi seri bawah. Ya, perhatikan di gambar, ujung lidah dia bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Ya. Nah, atau di sini disebut dengan ma'ama fawqa thanaya sufla, gigi seri bawah bagian atas, maksudnya pangkalnya, pangkal gigi seri bawah. Ya, sebagaimana digambar. Ya, jadi ujung lidah kita letakkan di mana? Di pangkal gigi seri bawah. Nah, kalau tadi di pangkal gigi seri atas huruf ta, dal dan ta. Adapun shad, sin dan zai di pangkal gigi seri bawah. Ya, as, az. Nah, ketiga huruf ini memiliki sifat safir. As. Ya, jadi desis ini dinamakan dengan safir. Az. Nah, insyaallah akan kita bahas lebih lanjut di sifatul huruf. Jadi kita ulangi bahwa makhraj dari ketiga huruf ini adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Ya, coba kita ucapkan sama-sama. As, so, as, sa, az, za. Nah, jadi huruf shad dia berbeda dengan yang lainnya, yaitu dia sifatnya tebal. Maka kita dapati juga pangkal lidahnya dia meninggi, ya, huruf shad. Adapun huruf sin dan zai dia sifatnya tipis. Adapun yang membedakan sin dan zai adalah huruf sin dia hamas, huruf zai dia jahar. Ya, az. Mana yang lebih jelas? Coba kita dengarkan baik-baik. Az. Mana yang hurufnya lebih jelas?
Az. Yang suaranya lebih keras. Az. As. As. Ya. Huruf zai kita dapati dia jelas, jahar, sifatnya jahar. Adapun huruf sin dia tidak sejelas zai. As. Walaupun kita mengeraskan suara kita, as, tetap aja suara sinnya sama. Adapun huruf zai tidak. Az. Z. Ya. Ini perbedaan antara huruf sin dan zai. Ada pada sifat jahar dan hamas. Masih ingat apa itu jahar, apa itu hamas? InsyaAllah kita pelajari di sifatul huruf lebih lanjut. Nah, kemudian makhraj yang ke 10 di sini, wadh-dha'u wadh-dhalu wa tha lil 'ulya min tarafayhima, kata Ibnu Jazari. Jadi huruf dha, dzal dan tha dia masih di ujung lidah. Ya, tapi di mana? Bertemu dengan apa? Bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Ya, jadi misalkan gigi seri atas, maka di sini makhrajnya. Bukan di belakang. Bukan di dinding belakang. Kan, tapi di ujung, ya. Ya, huruf tha dia tidak memiliki sifat hamas. Dia tidak sama dengan huruf sin yang memiliki sifat safir juga. Huruf tha dia hamas, huruf tha dia hamas, namun dia tidak memiliki sifat safir seperti huruf sin. Maka salah kalau kita mengucapkan seperti ini, as. Ya, ini salah, as. Yang benar as. Bukan as, ya, tapi as. Naam. Huruf dha dia tebal, pangkal lidahnya dia meninggi, perhatikan di gambar. Adapun dzal dan tha dia tipis, pangkal lidahnya dia rendah. Kemudian huruf dzal dia jahar, jahar. Ya, adapun huruf tha dia hamas, Mana yang lebih jelas? Mana yang lebih jelas? Huruf dzal lebih jelas karena dia sifatnya apa? Jahar. A'udzu, dzu. Jadi salah kalau kita tidak menjaharkan huruf dzal. Ya, za, salah, za. Hadza. Yang benar hadza, za. Naam. Baik, ini makhraj dari huruf dha, dzal dan tha. Naam. Mafhum insyaallah. Jadi makhraj ini yang sudah kita pelajari dihafal, ya, sehingga kita bisa berlatih kapan saja. Naam. Ya, kita lanjutkan bacaan kita. Surat Al-Masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله
ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Nah, perhatikan qaqlah yang ada di ayat pertama, watab, di sana ada tasydidnya. Maka kita jelaskan dengan menahan sebentar, watab, ya, watab. Adapun pada ayat-ayat selanjutnya tidak ada tasydidnya, maka jangan ditahan. Wa ma kasab, masad, dan seterusnya. Nah, silahkan yang ingin membaca. Ya, tafadhal. Tebalkan ghainnya. Au. Naam. Sayasla naran dzata lahab. Gunanya tipis karena setelahnya huruf zal yang tipis. Naran dza. Nah. Hammalata, jadi mim yang bertasydid wajib digunakan dua harakat. Hammalata. Fi jidha hablum min masad. Ya, silakan. Tafadhal. Bismillah. Ya, jadi huruf sin ujung lidah diletakkan bukan di ujung gigi seri atas di sini. Bis. Sa salah, sa. Tapi di bawah sa, ya, as. Bismillah. Naam. Da. Agh. Tebalkan huruf ghainnya. Ma aghna, bukan ma aghna. Salah, tapi agh. Nah. Masad, mim masad. Naam. Ya, silakan. Ini dulu bentar. Tafadhal.
Tabbat. Taknya jadi hamas tapi tetap harus dipertahankan sifat syiddahnya. Perhatikan huruf ta, dia makhrajnya rapat. Perhatikan di gambarnya, huruf ta rapat ya. Harus tetap dirapatkan makhrajnya. Setelah rapat baru keluar sifat hamas. Tabbat ya. Jadi bukan dari awal hamas tabbat ya ada tabbat, tapi dirapatkan dulu tabbat. Tabbat. Nah, rapat dulu baru kemudian keluar hamas. Tabbat yada. Nah. Dan hamas dia adalah udara yang keluar, udara yang mengalir setelah tertahan. Nafas, bukan suara, bukan tabbat. Tabbat yada, ini salah. Atau huruf C, tabbat, ini juga salah, tapi tabbat. Nah, tabbat. Sebentar. Tabbat yada. Tabbat yada. Tabbat yada. Nah. في جيدها حبل من مسد. Ha. Nah, jadi huruf ha-nya jangan sampai bercampur dengan huruf ain. Ha. Ha ha ha, tapi ha. Fi jidiha hablum, bukan hablum ha. Ha yang benar ha. Nah. Fi. Fi. Bukan fi. 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 Nah. Nah. Tafadhal. في جيدها حبل. حبل. Nah, ya. Ada lagi yang ingin membaca? Satu lagi. Nah. Tafadhal. Watab. Ya, ditahan sebentar. Watab. Nah. Ra, ada ikhfa. Ra. Nah. Nah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Ya.
dhal dan da ketika dha dan dha ketika dzal ketika dhammah, shad dan sin ketika kasrah. Sifat yang berbeda. Soi di sini kita memiliki sifat itbaq yang harus kita pertahankan juga di saat kasrah. Soi, soi. Adapun sin dia tipis, si, ya. Jadi kasrah itu dia condong kepada tipis. Ketika kita menipiskan, mengkasrahkan huruf sin, maka tidak ada iskal, si mudah. Adapun shad tebal dan kasrah, maka di sini kita sedikit harus menjelaskan, ya. Soi, soi. Begitu pula dha, dhu dan dhu. Dhu, dhu. Di sini kita harus menjelaskan yang tipis karena dha dia lebih condong kepada tebal. Dhu mudah. Dhu kita menebalkan dalam kondisi dhammah. Dhu. Dan kita harus menipiskan juga yang tipis dalam kondisi dhammah. Dhu. Maka di sini kita butuh menjelaskan lebih dengan membuka mulut. Dhu, dhu, ya. Karena kalau kita langsung mendhammahkan dhu, 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 maka akan tebal. Jadi tidak ada perbedaan. Di situ kaitan dengan sifat tebal dan tipisnya. Yang mana tadi kita katakan bahwa kasrah dia lebih condong kepada tipis, sehingga saat kita menebalkan huruf-huruf yang tebal pada kondisi kasrah, kita butuh sedikit berjuang dengan mulut kita. Begitu pula yang dhammah sebaliknya, dia lebih condong kepada tebal. Maka saat kita menipiskan huruf-huruf yang tipis dalam kondisi dhammah, kita butuh sedikit menjelaskan dengan mulut kita, yaitu dengan membukanya. Dhu. Nah, a'udzu, dhu. Allahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Ya, panjangnya 2 harakat yang paling betul. Sama dengan mat tabi'i. Ya, mungkin itu terbawa dengan nadanya, dengan suaranya kurang tepat. Walaupun di situ juga ada khilaf, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3. Tapi yang lebih masyhur adalah 2 harakat. Ya. Nah, itu yang lebih benar. Nah, insyaallah. Baik. Dengan apa? Membaca bersama-sama tadi. Baca suratnya. Ya, insyaallah. Tapi lama nanti waktunya, udah nggak sabar. Insyaallah di akhir kita tutup dengan membaca lagi nanti. Silakan, ada yang bertanya lagi? Hah? Ya, tanya. Mungkin ada yang belum jelas di makharijul huruf. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah cara kita mengeluarkan suara. Maksudnya pada bulan Ramadan seperti ini kita puasa dan kita ingin banyak membaca, maka jangan sampai kita cepat lelah dalam membaca. Kita harus pintar-pintar bagaimana mengeluarkan, menghemat suara. Keras, jelas, tapi tidak mengeluarkan tenaga yang banyak, ya. Jadi kita membaca dengan apa namanya, nada yang rendah saja. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya. Ada sebagian kita yang baca dengan nada tinggi, Alhamdulillahi rabbil alamin, terus dia membaca dengan suara yang tinggi, maka ini akan cepat lelah, ya. Jadi membaca dengan suara yang datar begitu. Insyaallah kita akan lebih banyak membaca, lebih kuat membaca banyak dengan seperti itu.
Allah taala alam. Kita baca sekali lagi surat Al-Lahab. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, insyaallah cukup sampai di sini. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.